Teristimewa anak-anak sekolah minggu. Aduh, ibu kangen banget deh ya. Kita sudah 3 bulan tidak bertemu. Demikian juga remaja muda, juga saudara bapak ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan terus berdoa supaya bangsa kita cepat dipulihkan sehingga kita segera bisa bertatap muka. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kalau hari Rabu kemarin sudah dilaksanakan pentabbisan dari Bapak koordinator, sekarang jadi Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, kita terus dukung dalam doa saudara supaya gereja kita semakin diberkati Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16 saudara. Demikian firman Tuhan. Kita buka sama-sama saudara, kita baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Berbahagia orang yang dengar, teristimewa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang kata memilih. Pasti ada kriteria tertentu yang ada atau dimiliki oleh orang yang memilih tersebut. Salah satu contoh sebagai seorang ibu saudara, kalau kita pergi ke pasar lalu kita pergi, katakanlah kita membeli buah. Dari ribuan, ratusan buah atau tempat-tempat buah yang ada di hadapan kita, maka ketika kita mau membeli buah, kita akan memilih dengan kriteria. Mungkin kita memilih contohnya buah jeruk yang manis. Tetapi ada sebagian saudara yang memilih jeruk itu yang ada rada-rada asam sedikit. Ada orang yang memilih mungkin buah itu yang harus semua super lux gitu, bagus gitu ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa ketika ada kata memilih, berarti ada kriteria yang ditentukan. Dan tentunya ketika kata memilih itu ada, maka so pasti yang terbaik dari yang terbaik itu yang menjadi pilihan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana Allah memilih kita sebagai tema firman yang saya mau bagi pagi hari ini adalah pilihan yang tepat. Allah memilih tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan ketika berkata bukan kamu yang memilih aku, kata Allah, tetapi Allah lah yang memilih saya dan saudara. Pertanyaannya, kriteria apa yang Tuhan dapatkan dalam hidup kita? Kan begitu saudara. Sehingga jatuh pilihan Tuhan dalam diri kita, dalam diri saya dan saudara. Dari ribuan manusia, bahkan berlaksa-laksa orang di muka bumi ini. Tetapi Allah memilih saudara dan saya sebagai salah satu kandidat untuk memiliki kerajaan yang kekal. Nah saudara yang diberkati Tuhan, di sana dikatakan bahwa dipilih berarti kita percaya dengan kasih dan kita percaya akan kebesaran Tuhan. Jadi ketika Allah memilih kita, pilihan itu tetap karena kita percaya akan pilihan itu. Kita tetap menjadi orang yang masuk dalam pilihan karena kita percaya akan pribadi yang memilih itu. Siapa dia? Yaitu Yesus. Dia memilih kita jauh sebelum kita mengenal Allah. Bahkan kata firman Tuhan, sebelum dunia dibentuk Tuhan sudah memilih kita. Makanya di Pemazmur dikatakan Allah lah yang merancang buah pinggangmu. Allah lah yang membentuk engkau di rahim ibumu. Allah sudah kenal kita sebelum kita kenal apa itu namanya Kristen atau pengikut Kristus. Kenapa? Karena di dalam kita ada kriterianya Allah. Lalu saudara, ketika kita dipilih, maka kita mulai percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua ada keterpihakan kita kepada Allah. Jadi tidak cukup percaya, tapi ada keterpihakan. Kata keterpihakan, kita mulai eksis melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga pilihan itu tetap menjadi bagian kita, saudara.
Sama seperti Paulus, sebelum dia menjadi Paulus, dia seorang Saulus yang dia membantai orang-orang Kristen, membantai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi dari kriteria Allah tahu bahwa di dalam Saulus itu ada sesuatu yang tersimpan sehingga Allah memilih dia. Dan ketika Allah memilih dia, saudara, lalu Saulus yang berubah nama menjadi Paulus, ada keterpihakan dengan Allah. Dia tidak lagi mengindahkan masa lalunya, dia tidak lagi mengindahkan orang-orang yang selama ini mendukung dia dalam kejahatan itu. Bahkan mungkin mereka sudah membenci Paulus, tetapi dia terus berpihak kepada Allah. Kenapa? Karena pilihan itu pilihan yang luar biasa dan pilihan yang tepat. Lalu berikutnya saudara dikatakan firman Tuhan, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara, kata firman Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lalu ditetapkan. Kalau sesuatu yang sudah ditetapkan artinya tidak lagi berubah. Ditetapkan, saudara, adalah satu keputusan di mana seseorang itu menerima mandat, menerima sesuatu hak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi sungguh luar biasa saudara kalau saudara dan saya ditetapkan Allah menjadi anak-anak Allah, menjadi kekasih-kekasih Kristus, menjadi biji mata Tuhan. Hal yang luar biasa. Siapa kita saudara? Dibanding dengan kekayaan, banyak orang yang kaya di sana. Dibanding dengan kepintaran, banyak orang yang lebih pintar dari kita. Orang yang cantik, ganteng jauh lebih banyak di luar sana. Yang baik, saya mau katakan, sangat banyak di luar sana yang lebih baik dari kita. Tetapi apa yang menjadikan Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan? Karena kita percaya dan berpihak kepada Allah. Kita percaya, itulah sebabnya kita tidak lagi mengandalkan kedagingan kita. Kita tidak lagi mengandalkan manusia. Tapi kita selalu mengandalkan Tuhan karena kita percaya akan kuasanya. Dan kita berpihak kepada Allah. Kata berpihak, kata firman Tuhan, kita mengutamakan Allah dalam segala hal. Mengutamakan Allah dalam segala aktivitas kita. Makanya setiap pagi bangun kita terlebih dahulu menyembah Allah. Kita keterpihakan kita mengutamakan Allah dari segala aktivitas dan fasilitas yang kita miliki. Semua untuk Tuhan. Dan Allah itulah yang menetapkan kita sebagai anak-anak Allah. Kenapa saudara dikatakan menetapkan artinya kita percaya, kita setia, kita taat. Itu orang yang ditetapkan, mengabdi. Ya, mengabdi. Sama ketika kita masuk dalam satu organisasi, ketika kita dipilih menjadi pengurus, ditetapkan jadi pengurus, turun SK-nya, maka seluruh hati kita ada pada organisasi itu. Ketika kita dipilih, ditetapkan, kita menjadi orang yang berkomitmen untuk terjun dalam segala kebutuhan organisasi itu. Nah ini saudara yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi bukan hanya sekedar dipilih, tapi ketika penetapan itu terjadi, saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Kita mulai taat, setia. Setia tidak cukup menjadi orang yang percaya 1 minggu, 2 minggu, tapi sepanjang hidup kita. Kita terus menjadi pelaku firman. Taat artinya baik tidak baik waktunya kita tetap layani Tuhan. Engkau mungkin dalam posisi krisis moneter saat ini. Kau tidak punya uang. Kau tidak punya makanan. Kau tidak punya fasilitas yang mendukung pelayananmu. Tapi kata firman Tuhan, apakah yang bisa memisahkan kau dari Tuhan? Kemiskinan kah? Sakit penyakit kah? Atau kematian? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa saudara yang diberkati Tuhan? Karena kita orang yang setia dan taat. Lalu setelah itu menjadi milik kita, saudara, firman Tuhan yang ketiga dikatakan bahwa pilihan yang tepat itu kita menghasilkan buah. Sama ketika kita menanam, karena saya suka tanam-tanaman saudara. Jadi depan gereja ini ada bunga-bunga di sana. Saya ketika menanam bunga saudara, saya tidak serampangan, tidak asal ketemu di jalan lalu saya tanam, tidak. Saya memilih tanaman ini
tanaman yang tahan panas, yang mungkin saya agak lengah sedikit menyiram, tapi tanaman itu tidak langsung mati. Tanaman ini yang menghasilkan bunga yang saya suka dan lain sebagainya. Saya memilih tanaman yang betul-betul menghasilkan yang baik. Demikian juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memilih, Tuhan menetapkan kita, Allah menginginkan kita menghasilkan buah. Amin. Jadi orang Kristen harus berbuah. Jangan saudara rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi rajin juga berantem. Rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, tapi rajin juga ngerumpi. Saya pernah katakan kepada sidang jemaat, nggak salah kau ngerumpi. Tidak salah saudara engkau pergi ke rumah tetangga ngerumpi, tapi temanya diubah. Tidak lagi membicarakan panci tetangga, tidak lagi membicarakan suami tetangga, tapi membicarakan firman seperti jemaat mula-mula. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita ditetapkan kita setia taat, lalu kita menghasilkan buah. Ada 9 buah roh yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. 9 itu menjadi milik kita, saudara. Sehingga kata firman Tuhan seperti jemaat mula-mula, semakin hari semakin banyak orang yang menyukai kita. Kenapa ada buah itu? Jadi orang Kristen tidak hanya jadi orang Kristen, tapi berbuah, saudara. Karena buah itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena buah itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah, saudara. Ketika Yesus melihat pohon itu, dia melihat pohon itu rindang, daunnya lebat. Yesus berkata, aku akan mendapatkan buahnya. Tapi ketika Yesus sampai di pohon itu, dia mulai sibak dari ranting yang satu ke ranting yang satu, tapi tak satu buah pun Tuhan temui. Apa yang terjadi, saudara yang diberkati Tuhan? Tuhan mengutuk pohon ara itu tidak berbuah. Itu gambaran hidup kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, dari tahun 1, 2, 3 sampai puluhan tahun, kita menjadi orang Kristen, saudara dan saya harus bertanya, sudahkah aku berbuah? Jangan-jangan kita hanya tumbuh, saudara. Dilihat daunnya rindang, kita rajin ke gereja, rajin melakukan aktivitas kita dalam ibadah, tapi kita tidak berbuah. Iya kan? Kita masih menjadi orang yang suka mengguncingi orang lain. Kita masih suka memfitnah orang lain. Kita masih suka sujon dengan orang lain. Saya mau katakan, anak-anak Tuhan harus berbuah. Apa itu buah? Ada senyum di wajahmu setiap pagi ketika kau bertemu dengan orang lain. Ada berkat yang mengalir dari hidupmu ketika kau berpapasan dengan orang lain. Kamu bisa menyemangati orang lain sementara kau pun sebenarnya ingin disemangati, saudara. Ada berkat yang bisa kau bagi sekalipun kau membutuhkan berkat itu. Kenapa kita berbuah, saudara? Dan firman Allah katakan, saudara yang diberkati Tuhan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan dengar, yang perlu kita tahu, buah kita tetap. Jangan sekarang saudara lemah lembut, baik. Besok setelah ada masalah berontak lagi, nggak ke gereja, lalu berantam, lalu lain sebagainya. Termasuk dalam keluarga kita. Saya selalu katakan, jangan kau pergi melayani keluar kalau keluargamu tidak kau layani. Kebutuhan keluarga menjadi inti dan pokok dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan katakan, layani Yerusalem dulu. Keluarga, suami, istri, anak-anak, harus itu. Saya tidak berkata ketika kita melayani keluarga kita, maka keluarga kita semua akan baik. Anak-anak kita tidak ada lagi yang agak nakal. Anak-anak kita tidak ada lagi yang melanggar firman. Itu pasti. Tapi saya mau katakan, kita melayani keluarga aja, keluarga kita terkadang masih ada yang lari dari jalur. Apalagi tidak. Tetapi kalau kita, saudara, berbuah dan buah itu terus kita bagi, kata firman Tuhan, maka indah pada waktunya.
Lalu yang terakhir saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita sudah melakukan itu. Kita sudah dipilih dan kita percaya berpihak kepada Allah. Lalu kita ditetapkan, artinya kita mengemban tugas itu dengan komitmen setia dan taat. Lalu kata firman Tuhan kita berbuah. Engkau berbuah. Maka ada satu bonus yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Saudara mau bonus? Kita semua selalu rindu ya namanya bonus. Contohnya kalau lagi mau THR, kita udah berdua, THR saya berapa nih? Itu bonus, saudara. Hasil dari sesuatu yang tidak kita kerjakan itu juga bonus. Iya kan? Bonusnya apa? Di ayatnya yang terakhir dikatakan begini. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya ulang sekali lagi. Apa yang kamu minta, Tuhan tidak kasih batasan. Contohnya kalau kau minta sejahtera, aku kasihlah sejahtera. Enggak. Tapi kata firman Tuhan, apa yang kamu minta kepada Bapakku, artinya apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Suamimu kah? Pertobatan anak-anakmu kah? Ya, uang kah? Apa sih yang menjadi kebutuhan saudara? Kan hanya saudara yang tahu. Kata firman Tuhan, kalau kau sudah menjadi orang yang dipilih, ditetapkan, setia, taat, dan berbuah, maka apa saja yang kamu minta, seturut dengan kebutuhanmu, maka Tuhan akan beri. Itu janji Allah. Itu janji Tuhan. Kalau hari ini kau belum terima janji itu, kau jangan putus asa, saudara. Ya kan? Besok masih ada. Lusa masih ada. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi kata firman, Allah tidak pernah mengingkari janji Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya itu. Salah satu contoh pergumulan saya dengan suami saya. Mulai tahun 2008 saya menggembalakan di tempat ini. Doa saya, suami saya dijamah Tuhan dan mau jadi gembala. Oh, haleluya. Akhirnya dia menyerah. Pergumulan panjang, saudara. Setiap pagi aku datang berlutut di kaki Tuhan, berdoa, Tuhan jamah suamiku, Tuhan jamah suamiku. Saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Dan panjang mulai tahun 2008 sampai ditabiskan kemarin hari Rabu tanggal 10 2020. Berapa tahun, saudara? Panjang, tapi saya tidak mau menyerah. Saya terus percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Amin, saudara. Wow, ketika dia berkata aku sudah siap menjadi gembala. Wow, Tuhan ada hal yang luar biasa. Dan saya lihat dia mulai, saudara, membawa hidupnya kepada Tuhan. Pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi kata firman Tuhan, apa saja yang menjadi kebutuhanmu, kalau kau minta kepada Tuhan, asal kau setia, taat, dan kau menghasilkan buah, percaya kau akan terima. Dan kau akan, sekali lagi selalu saya katakan itu, saudara, kau akan seperti orang bermimpi menikmati berkat Tuhan. Saudara, mari kita ya menjadi orang yang dipilih, dan pilihan Allah tidak salah. Jangan melenceng, jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang memikirkan engkau sebelum kau berpikir tentang dirimu. Dia Allah yang memenuhi kebutuhanmu sebelum engkau berusaha mencukupi kebutuhanmu. Dia Allah yang selalu memperdulikan engkau. Sekalipun ada kalanya kita tidak memperdulikan diri kita sendiri. Allah jadikan kita menjadi biji mata Tuhan. Sesuatu yang spesial di hadapan Allah. Olehnya saudara bersukacitalah. Bersukacitalah. Amin, saudara. Yang sekarang sidang jemaat yang lagi kurang sehat, Mama Persi, saya berkata percaya sama Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setia, taat, berbuahlah, maka Tuhan akan jamah hidupmu. Bapak Simamora, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan jantungmu, Tuhan akan sempurnakan. Sebab Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Masakan hanya untuk memulihkan hal yang sederhana itu. Tuhan tidak sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari Minggu
pengumuman bagi kita hari Minggu kita sudah bisa beribadah tapi dibatasi, bawa masker saudara, bawa masker ya, dan sebelum masuk gereja pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Kita tetap menjaga tanggung jawab kita untuk diri kita dan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami terlalu percaya akan janji Tuhan, bahwa ketika Engkau memilih kami bukan dari orang-orang yang sempurna, tapi dari orang-orang yang berdosa Tuhan. Engkau pilih kami, dan ketika kami percaya, kami mulai berserah kepada Tuhan, kami berpihak kepada Allah, Engkau menetapkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi sahabat dan menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika kami sudah Engkau tetapkan, Engkau bawa kami untuk kami menghasilkan buah, dan buah kami itu Tuhan akan tetap adanya sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan firman-Mu berkata, ketika kami sudah menghasilkan buah, kami sudah menjadi orang-orang yang setia dan taat. Firman dan janji Allah, apa saja yang kami minta, Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan, karena kami sudah membuktikannya. Buktinya bahwa Engkau Tuhan sudah memberkati kami dengan sangat luar biasa. Berkati Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, Pak Edward Raja Guguk. Tuhan, Engkau semakin urapi dengan luar biasa, sehingga hamba-Mu melayani dengan dahsyat. Banyak jiwa dimenangkan, bahkan umat-Mu yang saat ini Tuhan bersama dengan kami. Tuhan berkati. Berkati Ibu Sianturi Tuhan, Engkau pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Bapak Simamora, pulihkan jantungnya di dalam nama Yesus. Bahkan semua umat-Mu yang sakit disembuhkan, berkekurangan dicukupkan, lemah dikuatkan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Harlen Sitorus, Tuhan Borujuntak, Engkau berkati dengan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati usahanya, proyeknya, berkati keluarganya, berkati Tuhan anak-anaknya di dalam nama Yesus. Terpuji Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Salam.